Film diawali dengan menampilkan kehidupan para suster yang kesehariannya dihabiskan di tempat gereja. Terlihat mereka sekarang lagi ngumpul untuk mendengarkan ceramah dari pendeta yang bernama Simon. Sehari-hari mereka menghabiskan waktunya di sekitaran gereja. Meski mereka kesehariannya ada di tempat ibadah, namun sikap dan emosi mereka masih sangat labil. Terlihat mereka lagi menghina tukang kebun yang tidak sengaja memandangi mereka. Sampai-sampai mereka menindas dan memukuli tukang kebun yang tidak bersalah itu. Keesokan harinya, terlihat Simon lagi siap-siap untuk menjual kain hasil pekerjaan suster di sana. Terlihat ia sangat semangat untuk menjual kain tersebut. Namun sesampainya di luar, ia tidak sengaja bertemu dengan tukang kebun yang dihina tadi. Maksud kedatangan tukang kebun tersebut untuk mengadu perbuatan suster kepadanya dan ingin berhenti dari pekerjaannya. Namun di sini Simon menyuruh tukang kebun itu bersabar 2 hari lagi karena ia ingin keluar kota dulu. Namun di sini tukang kebun itu tetap kekeh dengan keputusannya. Scene lalu beralih ke seorang pelayan yang bernama Amir. Terlihat ia menjadi pelayan di sebuah kerajaan yang dipimpin oleh raja yang bernama Budi dan sang ratu yang bernama Ana. Nampaknya sang ratu kini bermain api di belakang sang raja. Terlihat ia sedang bermesraan bersama pelayannya sendiri yaitu Amir. Amir yang sudah kesemsem oleh kecantikan sang ratu ingin melakukan push up bersama. Namun setelah mereka ingin melakukannya, tiba-tiba sang raja masuk ke sana. Amir yang panik mencoba bersembunyi dari sang raja. Namun sang raja yang mengetahui itu mencoba mengejar si Amir. Namun dengan suasana gelap, sang raja tidak mengenali wajah yang berani mencoba push up bersama sang ratu. Ia lalu mendatangi tempat para pelayan pria yang sedang istirahat untuk mengecek detak jantung mereka. Setelah mengecek satu persatu, terlihat ia mencurigai Amir karena detak jantungnya Amir tidak stabil. Setelah itu, ia mencukur rambut Amir untuk menandai biar besok ia bisa tahu siapa yang mencoba berani kepadanya. Namun di sini Amir tidak kehabisan akal, ia mencukur semua rambut temannya biar nanti besok sang raja tidak mengenalinya. Dan benar saja, keesokan harinya, sang raja tidak bisa membedakan siapa yang ia cukur semalam karena mereka semua terlihat sudah tercukur rambutnya. Alhasil, Amir terbebas dari kecurigaan sang raja. Keesokan harinya, ketika Amir ingin bekerja seperti biasanya, tiba-tiba ia dihampiri oleh sang ratu yang ingin push up bareng bersama dirinya. Terlihat sang ratu sedikit memaksa Amir untuk melakukan push up di tempat itu. Namun tanpa mereka sadari, sang raja sudah memantaunya dari kejauhan. Mengetahui pelakunya adalah si Amir, sang raja menugaskan prajuritnya untuk menangkap Amir. Amir yang mengetahui ia dalam bahaya, berusaha menyelamatkan diri dari kejaran prajurit sang raja. Setelah berhasil menghindar dari kejaran prajurit sang raja, Amir tidak sengaja melihat Simon yang lagi berusaha mengambil kainnya yang tidak sengaja terbawa arus sungai. Amir yang melihat itu berusaha membantu. Melihat kebaikan Amir, Simon sangat berterima kasih atas bantuan yang ia beri. Lalu Simon menanyakan tempat ia tinggal. Amir lalu menjawab bahwa ia tidak mempunyai tempat tinggal. Mendengar itu, Simon dengan baik hati membawa Amir ke gereja. Lalu Amir disuruh untuk pura-pura bisu agar para suster di sana tidak mengganggunya. Setelah itu, Amir disuruh bekerja jadi tukang kebun di sana karena tukang kebun sebelumnya sudah mengundurkan diri. Amir dengan senang hati menerima pekerjaan tersebut. Terlihat ia dengan semangat melakukan pekerjaannya itu sampai di mana ia ketahuan tersenyum kepada suster yang ada di sana. Melihat itu, mereka langsung marah dan bermaksud untuk menyakiti Amir. Namun suster satunya mencegah temannya untuk melakukan hal itu. Beruntung di sini ada Mama Sinta yang mencegah mereka dan menjelaskan tentang Amir yang seorang penjaga kebun baru di sana. Setelah itu, Amir masuk ke kamarnya untuk beristirahat. Namun tidak berselang lama, ada suster yang bernama Sheila masuk ke sana juga. Tujuan ia menemui Amir untuk membetulkan alat jahit miliknya yang sudah rusak. Amir yang teringat kalau ia disuruh bisu, hanya diam saja dan melakukan bahasa isyarat biar Sheila bisa paham apa yang ia maksud. Di malam harinya, terlihat Amir lagi ngobrol dengan Simon. Ia menceritakan pengalamannya selama tinggal di tempat itu. Ia sangat berterima kasih kepada Simon karena sudah memberikan ia tempat tinggal.
Di sini Simon menyuruh Amir untuk menjauhi para suster karena mereka sulit mengontrol emosinya. Terlihat penjaga kebun sebelumnya dibuat tidak betah dengan perlakuan mereka. Di sisi lain, para suster itu ternyata mencuri anggur milik Simon. Mereka lalu berfoya-foya di tempat itu dengan anggur yang mereka curi. Lalu mereka mengajak suster yang bernama Clara untuk bergabung bersama mereka. Namun di sini Clara tidak mau untuk bergabung bersama mereka. Namun setelah mereka membujuk dengan paksa, mau tidak mau Clara harus menuruti perkataan mereka. Tidak lama dari itu, datang tamu wanita yang bernama Laura. Diketahui Laura ini adalah teman dari salah satu suster yang tinggal di sana. Laura lalu bertanya kepada mereka, apakah kalian pernah pacaran? Lalu mereka menjawab bahwa suster yang berada di sini tidak pernah pacaran. Laura yang mendengar itu merasa sangat miris karena mereka tidak pernah tahu rasanya pacaran. Lalu Laura menceritakan betapa enaknya saat kita punya pasangan. Doesn't really matter anyway because we make this potion out of just to seduce men. Setelah salah satu teman mereka tertidur, salah satu suster di sana nampaknya tertarik dengan cerita Laura. Lalu ia mengajak teman satunya untuk mempraktekkan hal itu. Keesokan harinya, terlihat Amir bekerja seperti biasanya. Namun tidak lama dari itu, datang Sheila yang bermaksud untuk menemani Amir bekerja. Terlihat di sini Sheila mulai menyukai Amir. Ia tanpa malu langsung mencium Amir. Amir yang sudah lama ngejomblo pun tidak nolak dengan hal itu. Malah ia melanjutkan perkebunannya dengan mencangkul kebun milik Sheila. Dina dina rika suku ibarat Dino sing tau nika sayang. Di sisi lain, nampaknya kedatangan Laura ke sana berpengaruh buruk terhadap suster yang bernama Salsa. Terlihat di sana mereka berdua sedang membuat ramuan agar mereka terlihat tambah cantik. Namun dari kejauhan, Clara mengintip apa yang dilakukan mereka. Setelah itu, mereka berdua menemui Amir. Maksud tujuan mereka ke sana untuk mengancam Amir melakukan push up bersama mereka. Di sini Amir mulai merasa sangat gugup, ditambah Johnnya Amir dari tadi sudah memberontak. Dengan diiringi lagu dangdut, mereka melakukan hal yang kalian sukai. Terbang tinggi stang Ting bikis tau tiki bay Ting bikis tau tiki bay Teng tis tau ne perdurdai. Keesokan harinya, mereka kedatangan tamu penting dari luar kota. Terlihat mereka menyambut dengan baik tamu tersebut. Di sisi lain, Amir yang melihat ada kesempatan itu langsung melancarkan aksinya dengan melewati jendela untuk menemui Sheila agar bisa melakukan kembali push up bersamanya. Terlihat mereka menikmati momen tersebut tanpa sadar di samping mereka ada seorang nenek tua yang berada di sana juga. Namun nenek tua tersebut tidak melihat apa yang mereka lakukan. Mengetahui ada seseorang di sampingnya sontak membuat Amir terkejut. Tanpa sadar ia mengucapkan satu kata yang membuat Sheila terkejut dengan Amir yang bisa bicara. Merasa terdesak, Amir keluar dari tempat tersebut. Di sisi lain, terlihat Clara berusaha membuat ramuan yang sama seperti yang dibuat oleh Laura. Berharap apa yang ia lakukan berhasil membuat Amir terkesima melihatnya. Sheila yang masih bingung dengan Amir yang bisa bicara mencoba meminta penjelasan kepada Amir. Namun belum sempat menjelaskan, ada seseorang yang tiba-tiba masuk ke sana yang membuat Sheila harus bersembunyi agar tidak ketahuan. Dan ternyata yang datang ke tempat itu adalah Clara yang memaksa Amir untuk melakukan push up bersama. Namun nampaknya Clara tidak merasakan kenyamanan dengan Amir. Ia lebih nyaman melakukan itu bersama teman ceweknya. Jelang berapa lama, tiba-tiba mereka mendengar ada seseorang yang akan masuk ke sana juga. Mengetahui itu, Clara harus bersembunyi agar tidak ketahuan. Namun di sini Clara malah melihat Sheila yang bersembunyi di sana juga. Dan benar saja, seseorang yang masuk ke sana adalah Salsa yang memaksa Amir kembali untuk ikut dengannya. Clara dan Sheila yang melihat itu langsung mengikuti Salsa sampai ke tengah hutan yang sangat gelap.
Sesampainya di lokasi, mereka melihat Amir yang nampaknya mau dijadikan tumbal oleh mereka. Di sini terkuak fakta bahwa sebenarnya mereka adalah komplotan penganut sekte sesat yang pura-pura menjadi suster di gereja agar kepribadian mereka tidak dicurigai oleh masyarakat. Melihat Amir lagi bahaya, Sheila dan Clara pun berusaha mengacaukan ritual yang mereka lakukan. Dan keesokan harinya, penyamaran mereka akhirnya terbongkar. Terlihat mereka kini sedang disidang dan harus mengakui kekejaman mereka selama ini. Namun akibat ulah mereka, kini Simon dikeluarkan dari gereja tersebut dan ia memutuskan untuk merantau keluar kota untuk bisa melanjutkan kehidupannya. Keesokan harinya, terlihat pasukan sang raja kini mengetahui keberadaan Amir. Amir yang melihat kedatangan pasukan sang raja ke sana hanya bisa pasrah dan meratapi nasibnya harus dikurung di penjara. Namun di malam harinya, terlihat Sheila dan Clara ingin menyelamatkan Amir. Namun sebelum itu, mereka memberi syarat kepada Amir untuk kembali ke gereja. Mendengar itu, Amir pun menyetujuinya dan mereka pun berhasil keluar dari tempat itu dengan rasa bahagia. Namun dengan begitu, film pun tamat.